Perkenalkan, nama saya Friska Putarinta dengan NIM 2102102040003. Di sini saya akan menjelaskan pertama tentang definisi karya tulis ilmiah. Menurut Dwi Loka 2005, karya tulis ilmiah didefinisikan sebagai suatu hasil karya yang dibuat oleh seorang peneliti ataupun ilmuwan untuk tujuan membangun keilmuan, seni, teknologi yang diperoleh dari referensi, pengamatan, pengalaman, serta penelitian. Nah, definisi lain dari karya ilmiah adalah sebuah hasil pemikiran sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk tinjauan, kajian, atau ulasan yang memenuhi kaidah ilmiah, yaitu berasal dari LIPI 2012. Nah, sehingga dapat disimpulkan karya tulis ilmiah merupakan suatu karya yang berupa tulisan dengan bersumber dari pengalaman serta penelitian dengan menggunakan metode tertentu dan memiliki tujuan membangun iptek dan untuk kebenaran isinya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang karakteristik karya tulis ilmiah. Karakteristik atau ciri-ciri khas dari karya satu ilmiah yaitu yang pertama, teori digunakan sebagai dasar berpikir dalam pembahasan konsepsi masalah. Nah, yang kedua bersifat logis sehingga karya tulis ilmiah disusun dengan susunan yang rapi. Yang ketiga harus singkat, padat, serta jelas, intinya tidak bertele-tele. Yang keempat, bahasa yang digunakan haruslah yang komunikatif sehingga pembaca ataupun orang lain dapat memahami maksudnya. Yang kelima, karya tulis ilmiah patutnya yang masuk akal, tidak membuat makna emosional, serta tidak multitafsir atau bermakna ganda. Yang keenam, yaitu memiliki sifat objektif yang sesuai fakta yang ada saat penelitian berlangsung. Yang ketujuh, harus sistematis sehingga nantinya kebenaran ilmiahnya dapat dibuktikan. 8. Disajikan dengan hubungan sebab akibat dengan pemahaman yang sama sehingga nantinya pembaca mampu menarik sebuah kesimpulan. Yang ketiga yaitu tujuan pembuatan karya tulis ilmiah. Setiap hal di dunia ini pasti memiliki tujuan. Begitu juga dengan pembuatan karya tulis ilmiah. Tujuan-tujuan tersebut antara lain yaitu yang pertama, tempat untuk menempa ide atau gagasan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara sistematis, ilmiah, dan metodologis. Yang kedua, tempat untuk melakukan tukar pikiran, pengetahuan, pengalaman, serta keilmuan antar beragam institusi pendidikan. Yang ketiga, tempat untuk menempa siswa ataupun mahasiswa agar dapat melakukan penelitian yang ilmiah serta sistematis. 4. Mampu melatih serta membuktikan kepada siswa ataupun mahasiswa dalam memecahkan konsep permasalahan yang ada secara metodologis serta ilmiah, sehingga nantinya hasil atau solusi yang diperoleh kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tentang manfaat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah tentu banyak memiliki manfaat. Manfaat tersebut telah disebutkan di bawah ini yaitu 1. Memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga, dapat bermanfaat untuk mengenalkan serta membiasakan membaca buku sebagai pustaka. Yang keempat, meningkatkan penyusunan serta pengelolaan fakta atau data dengan cara yang sistematis. 5. Dapat melatih untuk mengintegrasikan bermacam sumber bacaan serta keterampilan membaca yang efektif dan efisien. Yang keenam, mendapat sebuah kepuasan dan juga prestasi intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandrayani Karunia Putri Pangestu dengan NIM 2102102040020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu makalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makalah diartikan dalam dua pengertian, yakni tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan sering disusun dalam pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Makalah sangat populer di kalangan mahasiswa dan biasanya ditemui saat seminar atau workshop. Pada umumnya, sistematika dalam makalah berisi pendahuluan,
pembahasan, serta inti dan penutup. Yang kedua yaitu skripsi. Menurut Maria Eni, tahun 2009, skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Skripsi harus didukung oleh fakta empiris dan objektif dengan metodologi tertentu yang bersifat ilmiah. Yang ketiga yaitu tesis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen dalam karangan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan, yaitu master atau magister, atau S2 di perguruan tinggi. Sistematika penulisan tesis kurang lebih sama seperti skripsi, hanya saja terdapat perbedaan pada penelitian dan pembahasan. Penelitian dan pembahasan pada tesis dilakukan lebih mendalam atau lebih rinci sehingga menghasilkan pengetahuan baru dalam tesis tersebut. Yang keempat yaitu disertasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, disertasi adalah sebagai karangan ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar atau dokter atau S3. Disertasi mengemukakan suatu landasan teori atau dalil yang dibuktikan dengan fakta dan data yang valid, sehingga menghasilkan temuan yang asli dan baru. Yang kelima yaitu artikel ilmiah. Menurut Suyitno, tahun 2011, artikel ilmiah ialah karya tulis yang didesain untuk dimuat di buku kumpulan artikel atau jurnal. Ditulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Artikel ilmiah biasanya merupakan bentuk lain dari skripsi atau tesis atau disertasi yang selanjutnya akan dipublikasi menjadi hak milik pribadi. Nah, dalam artikel ilmiah mempunyai sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan artikel ilmiah antara lain yang pertama yaitu judul artikel, yang kedua nama penulis atau peneliti, biasanya ditulis tanpa gelar. Yang ketiga yaitu abstrak. Yang keempat kata kunci, biasanya sekitar 3-5 keywords. Yang kelima adalah pendahuluan, keenam metodologi penelitian, yang ketujuh hasil dan pembahasan, kedelapan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka atau daftar rujukan. Yang keenam yaitu paper. Paper merupakan karya tulis ilmiah yang hampir sama dengan makalah. Hanya saja paper lebih populer di kalangan mahasiswa atau jenjang diploma hingga doktor. Selain itu, pembahasan pada paper lebih singkat dan hanya membahas masalah tertentu. Sedangkan pada makalah, pembahasannya ditulis berdasarkan topik atau permasalahan tertentu. Biasanya, paper berupa review dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Untuk sistematikanya, paper sama dengan makalah. Hanya saja, makalah memiliki sistematika yang lebih formal, sedangkan paper lebih fleksibel. Yang ketujuh yaitu paperwork. Paperwork atau biasa disebut kertas kerja hampir sama dengan makalah atau paper. Hanya saja analisis pembahasannya lebih tajam, rinci, dan mendalam. Paperwork biasanya dipresentasikan pada acara seminar atau lokakarya. Yang kedelapan adalah artikel populer. Artikel populer merupakan karya tulis ilmiah yang penulisannya menggunakan bahasa dan tulisan modern. Biasanya artikel populer ini dimuat atau ditemui pada surat kabar, majalah, atau tabloid. Tujuan penulisan artikel ilmiah bersifat umum dan untuk konsumsi publik. Dalam penulisannya, penggunaan bahasa dalam artikel ini tidak dibatasi, sehingga dapat ditulis menggunakan bahasa formal maupun non-formal. Kenalkan, nama saya Widya Dwi Islami dengan NIM 2102102040072. Di sini saya akan membahas karya tulis populer. 1. Ringkasan. Ringkasan merupakan jenis karya tulis populer yang disajikan secara singkat, ringkas, dan jelas. Isi ringkasan membahas tentang peristiwa atau
pengalaman. Biasanya ringkasan dapat ditemui di artikel dan buku. 2. Opini. Opini merupakan jenis karya tulis populer yang bersifat subjektif. Isi dari opini berasal dari subjektivitas analisis penulis tentang problematika atau peristiwa yang terjadi. Opini diharapkan membangun atau bersifat konstruktif, bukan bersifat merusak atau menyinggung atau destruktif, apalagi berbau sara. Hal tersebut tidak diperkenankan untuk dimuat dalam opini karena bisa menimbulkan perpecahan. Ciri-ciri opini yaitu A. Bersifat subjektif, yang artinya opini berasal dari pendapat atau pandangan diri sendiri atau orang lain terhadap suatu problematika atau permasalahan. B. Memiliki kata bersifat relatif, yang artinya opini akan cenderung berubah-ubah tergantung siapa yang beropini. 3. Isi. Isi merupakan jenis karya tulis yang muatan kontennya singkat dan jelas. Isi biasanya tentang peristiwa atau permasalahan yang akan dianalisis berdasarkan pengamatan dan pendapat dari penulis. Isi dapat berupa karangan formal maupun informal. Jenis-jenis isi yaitu A. Isi deskriptif, B. Isi tajuk, C. Isi cukilan watak, D. Isi pribadi, E. Isi reflektif, F. Isi kritik. 4. Resensi. Resensi adalah suatu proses analisis kembali suatu inti karya melalui pemaparan data, sinopsis, dan kritik terhadap karya yang telah dianalisis. Menurut Garis Keraf, resensi adalah suatu ulasan mengenai nilai dari sebuah karya atau buku. Resensi dapat dibuat sebagai pertimbangan dalam sebuah karya. Unsur-unsur resensi yaitu A. Judul, B. Data buku, C. Pendahuluan, D. Tubuh dan pernyataan resensi, E. Penutup. Itu pemaparan dari materi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gemma Budi Perkasa dengan nomor 2102102041005. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur karya tulis ilmiah. Setiap karya tulis ilmiah atau KTI memiliki style guide yang mempunyai maksud, pedoman, penulisan ditentukan oleh tujuan pembuatan karya. Selain itu, karya tulis ilmiah atau KTI harus mempunyai susunan yang bersifat sistematis dan ilmiah. Di sini sistematis dan ilmiah berarti memiliki keteraturan dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Berikut struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu ada judul. Judul diangkat dari tema karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Judul dibuat sebaik mungkin, ditulis dengan kata yang menarik dan unik untuk mengundang rasa keingintahuan dari pembaca. Judul harus bisa mewakili dari materi karya tulis ilmiah yang ada di dalamnya. Selain itu, penulisannya tidak boleh terlalu panjang. Kata yang digunakan untuk penulisan judul haruslah singkat, padat, jelas, dan menggunakan bahasa yang baku dan efektif. Ada contoh di bawah ini, yaitu kedai yogurt tropika, sebagai inovasi pemasaran yogurt yang dikombinasikan dengan buah tropika. Dalam contoh judul di bawah ini, yang menjadi menarik yaitu yoga, singkatan dari yogurt tropika. Di sini bisa menjadi salah satu kunci untuk mengundang rasa ingin tahu dari pembaca. Yang kedua ada abstrak dan keyword. Abstrak adalah ringkasan dari karya tulis ilmiah yang memuat mulai dari inti permasalahan, ada teori yang digunakan, kemudian ada metodologi yang digunakan, dan menuliskan hasil secara singkat dan padat. Abstrak biasanya ditulis sekitar 200-250 kata. Penulisannya menggunakan dua bahasa, yaitu bisa memakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sedangkan keywords atau nama lainnya dari kata kunci adalah kata yang menjadi pokok utama dalam karya tulis ilmiah dan dominan ditemukan di dalamnya. Ditulis sekitar 2-5 kata saja.
Perkenalkan, nama saya Duratul Fitria dengan NIM 21021020405. Yang ketiga adalah inti. A. Pendahuluan. Pendahuluan adalah tulisan yang mengarahkan pembaca dari bidang studi umum ke bidang penelitian tertentu. Bidang penelitian tertentu ini menetapkan konteks penelitian yang sedang dilakukan dengan merangkum pemahaman saat ini dan informasi latar belakang tentang topik tersebut. Menyatakan tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis, pertanyaan, atau rumusan masalah penelitian. Selain itu, bagian pendahuluan juga menjelaskan secara singkat pemikiran Anda. Pendekatan metodologis menyoroti potensi hasil-hasil yang dapat diungkapkan oleh penelitian Anda dan menggambarkan struktur makalah yang tersisa. Oleh karena itulah, wajar jikalau tanpa pendahuluan terkadang sangat sulit bagi audien Anda untuk mengetahui apa yang ingin Anda katakan atau yang Anda sampaikan. Perlu ada utas gagasan bahwa mereka akan mengikuti tulisan ilmiah atau presentasi yang Anda sampaikan. B. Materi inti. Materi ini biasa disebut juga tinjauan pustaka atau kajian pustaka yang di dalamnya memuat teori-teori umum dan khusus yang nantinya dipergunakan sebagai pisau untuk menganalisis fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan fokus permasalahan di bab pembahasan sehingga dapat menghasilkan suatu solusi atas permasalahan yang ditemukan. Dalam subbab ini harus bersumber dari pustaka atau rujukan yang jelas dan terpercaya. Sumbernya nanti akan diletakkan di bab daftar pustaka. Berikut adalah contoh pustaka atau rujukan yang diperbolehkan seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel atau artikel ilmiah, dan internet. C. Metode. Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, maka penelitian harus menggunakan suatu teknik atau alat untuk memperoleh makna di balik fakta yang tersembunyi. Dalam hal ini, terdapat 3 jenis metode yang terkenal dan biasa digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, yaitu metode kualitatif, kuantitatif, dan mix metodologi, atau kualitatif dan kuantitatif. Buku atau rujukan yang biasa digunakan yaitu milik Molong, Sugiono, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Sita Pia Rahma dengan NIM 210, dan 04043. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Nah, di dalam bab ini, karya tulis ilmiah berisikan tentang penjelasan, analisis, atau uraian dari hasil penelitian yang dilakukan atau diperoleh dari lapangan maupun studi pustaka yang dihubungkan antara fokus permasalahan yang ditemukan dengan teori-teori yang diambil pada bab tinjauan pustaka. Hasil dari analisis tersebut yang merupakan solusi pokok masalah yang menjadi topik utama. Selanjutnya adalah penutup atau kesimpulan. Pada bab ini memuat hasil dari pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya berupa solusi dan penarikan pokok bahasan dari pembahasan tersebut. Selanjutnya terdapat saran yang diberikan oleh penulis terhadap berbagai pihak yang terkait untuk mendukung hasil atau solusi penelitian. Saran tersebut bisa berupa saran praktis untuk masyarakat, terdapat berupa masukan mengenai hasil temuan penelitian, bisa juga saran akademis bagi mereka yang akan melanjutkan penelitian nantinya agar bisa mendapat hasil yang lebih baik. Untuk penjelasan selanjutnya adalah daftar pustaka atau referensi. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Dalam karya tulis ilmiah, daftar pustaka berisikan sumber-sumber rujukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah dengan format tertentu sesuai dengan ketentuan atau kaidah yang berlaku. Beberapa manfaat dari daftar pustaka sendiri memenuhi etika penulisan, bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian sebagai
bentuk pendukung ide seorang penulis, petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil, dan referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut yang ditulis. Penulisan daftar pustaka untuk sebuah buku mengikuti format sebagai berikut: nama belakang penulis, inisial nama depan dan tengah penulis, ataupun nama depan dan tengah penulis, tahun terbit buku, judul buku secara umum ditulis dengan huruf miring atau ital, dan kota terbit, nama penerbit. Lalu untuk langkah-langkah memudahkan mahasiswa dalam penulisan karya tulis ilmiah ini dapat diuraikan sebagai berikut ini. 1. Menentukan topik karya tulis ilmiah sebagai pondasi awal penulisan. Yang kedua yaitu identifikasi saran pembaca karya tulis ilmiah agar tepat pada sasaran dan penuh manfaat. Yang ketiga, melakukan studi pustaka dan mencari sumber-sumber rujukan yang berkaitan dengan topik utama. Yang keempat, merumuskan hipotesis atau asumsi dasar sebagai pegangan penulis saat akan melakukan penelitian. Yang kelima yaitu memilih pendekatan atau metodologi dalam memecahkan fokus masalah agar efektif dan efisien. Nah, untuk yang keenam yaitu menentukan variabel atau informasi yang berkaitan. Yang ketujuh, mencari dan menentukan sumber data atau instrumen yang digunakan. Lalu yang kedelapan, menganalisis data-data yang diperoleh. Selanjutnya dicari kesimpulan dan pemberian saran. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.